Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kakak-kakak Soli dan Soliha semuanya? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Semoga kakak tetap semangat belajar di rumah. Bu Riri doakan keadaan kakak dan keluarga tetap dalam keadaan sehat semuanya. Alhamdulillah, hari ini kita akan mempelajari tentang tematik muatan IPA, yaitu tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tumbuhan sangat penting bagi kehidupan manusia. Tanpa tumbuhan, manusia dan hewan tidak dapat menghirup oksigen karena tumbuhanlah yang menghasilkan oksigen. Tanpa tumbuhan, tidak akan ada makanan bagi hewan dan makhluk hidup lainnya. Bahkan, hewan pemakan daging sekalipun secara tidak langsung membutuhkan tumbuhan sebagai sumber makanannya, karena hewan yang dimakannya itu juga memakan tumbuhan. Nasi dan sayur yang kita makan merupakan contoh manfaat lain tumbuhan yang ada di sekitar kita. Tumbuhan berbeda dengan hewan. Tumbuhan terdiri dari dua bagian utama, yaitu bagian yang tumbuh di atas tanah, disebut dengan tunas, yang menghasilkan batang, cabang, daun, kuncup, bunga, dan buah. Sedangkan satu lagi bagian yang tumbuh di bawah tanah, yaitu akar. Bagian-bagian tumbuhan adalah satu akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Kita akan membahas tentang akar. Akar merupakan bagian tumbuhan yang terletak di bawah tanah. Ada dua jenis akar, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Contoh akar tunggang adalah mangga dan rambutan. Ciri-cirinya memiliki akar yang panjang dan tebal. Sedangkan akar serabut dimiliki oleh rumput, bambu, dan padi. Ciri-cirinya adalah memiliki akar yang panjang dan halus. Fungsi akar adalah 1. Membentuk jangkar sehingga pohon tidak roboh. Jadi akar berfungsi sebagai fondasi ya. Jadi membuat tanaman tidak jatuh atau roboh ketika tertiup angin. Kemudian yang kedua, sebagai menyerap air dan mineral dari tanah. Yang ketiga, menyimpan cadangan makanan. Contohnya adalah pada tumbuhan singkong dan wortel. Bagian berikutnya adalah batang. Batang berfungsi sebagai menyangga tumbuhan sehingga menjaga tumbuhan agar tetap tegak. Kemudian, batang juga berfungsi untuk mengangkut makanan dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Selain itu, batang juga berfungsi untuk mengangkut air dan mineral dari akar ke daun dan sebagai tempat tumbuhnya daun, buah, dan bunga. Nah, batang di beberapa tumbuhan sebagai cadangan makanan. Contohnya adalah seperti pada tanaman tebu, jahe, kentang, dan bawang. Batang pada tumbuhan tersebut merupakan tempat menyimpan cadangan makanan. Batang pada tumbuhan ada yang berkayu, keras, dan kuat. Ada pula yang lunak dan lemah. Contoh batang yang berkayu, keras, dan kuat adalah pohon durian dan duku. Sedangkan contoh batang pada tumbuhan yang memiliki batang lunak dan lemah adalah pohon anggur dan sirih. Bagian tumbuhan yang lainnya adalah daun. Daun tumbuhan umumnya berwarna hijau karena di dalamnya terdapat zat warna hijau daun atau klorofil. Zat hijau daun ini yang menyebabkan daun dapat mengabsorpsi energi cahaya dan menghasilkan gula dalam proses fotosintesis. Jadi, tumbuhan yang mengandung zat hijau daun dapat membuat makanannya sendiri. Pada proses pembuatan makanan, tanaman mengambil mineral dan air dari tanah
melalui akar dan menggunakan karbon dioksida serta dibantu dengan cahaya matahari menghasilkan makanan dan oksigen. Daun memiliki bagian-bagian tertentu, yaitu tangkai daun, helai daun, dan tulang daun. Daun memiliki jenis-jenis tulang daun, yaitu yang pertama adalah tulang daun menyirip. Contohnya daun jambu, mangga, dan rambutan. Kemudian yang kedua adalah tulang daun menjari, daun singkong dan pepaya. Yang ketiga adalah tulang daun melengkung, yaitu daun sirih dan genjer. Sedangkan yang keempat adalah tulang daun sejajar, yaitu daun tebu, padi, dan semua jenis rumput. Kalian bisa mengamati beberapa daun di sekitar kalian. Ada yang berbentuk menyirip, menjari, melengkung, atau sejajar. Fungsi daun. Fungsi daun adalah untuk fotosintesis, kemudian sebagai tempat untuk penguapan air, kelebihan air pada tumbuhan dikeluarkan dalam bentuk uap air melalui stomata atau mulut daun. Kemudian selain itu juga pertukaran oksigen dan karbon dioksida atau sebagai alat pernafasan pada daun juga terjadi di stomata. Berikutnya adalah bagian dari tumbuhan, yaitu bunga. Bunga merupakan bagian penting dari tumbuhan selain akar, batang, dan daun. Selain memperindah lingkungan, bunga memiliki peranan sangat penting bagi tumbuhan itu sendiri, yaitu sebagai alat perkembangbiakan. Mari kita pelajari bagian-bagian bunga. Apakah kakak pernah melihat bunga secara detail? Ya, pertama ada tangkai bunga. Tangkai bunga berperan sebagai penahan atau penopang bagian bunga yang ada di atasnya dan sebagai penyambung antara bunga dan batang atau ranting. Berikutnya adalah kelopak bunga. Kelopak bunga merupakan bagian yang melindungi mahkota bunga ketika masih kuncup. Biasanya bentuk dan warnanya menyerupai daun. Selanjutnya adalah mahkota bunga. Mahkota bunga biasanya berwarna-warni. Ada merah, kuning, hijau, dan lain-lain. Selain berwarna-warni, memiliki bentuk yang bermacam-macam. Ada yang seperti lonceng, berbentuk besar, ataupun kecil. Nah, disebut sebagai perhiasan bunga karena mahkota bunga berwarna-warni. Terkadang, mahkota bunga mengeluarkan wangi harum. Warna dan wangi harum yang dikeluarkan oleh mahkota bunga berfungsi untuk menarik serangga agar bisa membantu proses penyerbukan bunga. Berikutnya adalah putik. Putik merupakan alat kelamin betina bunga. Putik terdiri atas kepala putik dan tangkai putik. Dan yang terakhir adalah benang sari. Benang sari merupakan alat kelamin jantan bunga. Benang sari terdiri atas kepala sari dan tangkai sari. Bunga berkembang menjadi buah setelah proses penyerbukan. Berikutnya adalah buah dan biji. Buah merupakan bagian tumbuhan yang terbentuk setelah bunga mengalami proses penyerbukan. Daging buah merupakan bagian buah yang biasanya kita makan. Daging buah berfungsi untuk melindungi biji. Sedangkan di dalam buah biasanya terdapat biji. Biji-biji ini kemudian akan tumbuh menjadi tanaman baru bila kita tanam. Marilah kita simak proses terjadinya tumbuhan dari biji menjadi sebuah tumbuhan.
Jadi, buah dan biji, buah berfungsi untuk sebagai cadangan makanan, sedangkan biji berfungsi sebagai calon tumbuhan baru. Kesimpulan dari pelajaran kita adalah bahwa tumbuhan memiliki bagian-bagian dan fungsinya, yaitu akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Akar berfungsi sebagai pengokoh tumbuhan untuk tetap berdiri, sedangkan batang tempat untuk tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Kemudian, selain itu, ada bunga yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Kemudian, daun berfungsi sebagai tempat untuk pembentuk makanan. Kemudian, selain itu juga untuk proses penguapan dan bernafas. Dan yang berikutnya adalah buah. Buah merupakan hasil dari proses penyerbukan bunga. Nah, sedangkan biji bisa digunakan untuk calon tumbuhan baru. Demikian pelajaran IPA hari ini. Semoga bermanfaat bagi kakak semuanya. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih.